memanggil mitra-mitranya, mengajak jaringan-jaringannya untuk segera hadir, untuk segera masuk ke channel Zoom pada pagi hari ini, karena insya Allah di sesi terakhir ini mungkin akan ada kejutan-kejutan yang akan diberikan sama mentor-mentor kita. Nah, jadi ini baru ada 60, dahsyat, udah 60 orang yang hadir. Yuk dipanggil-panggil lagi, segera kita hadirkan, mudah-mudahan ini hari libur. Mudah-mudahan mencapai 300 orang nih, 300 orang pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, karunia-karunia-Nya kepada kita. Dan yang paling penting adalah nikmat kita masih bisa beristiqomah bersama HNI, bisa terus membersamai mitra-mitra kita bersama HNI, itu satu nikmat yang luar biasa harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa istiqomah, bisa konsisten bersama HNI. Salawat dan salam sebuah tercurah kepada uswatun hasanah Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang luar biasa, 1 Mei teman-teman. Bagaimana perjalanan April kemarin setelah diguyur dengan berbagai macam motivasi, materi segala sesuatunya. Kita syukuri bulan April adalah bulan yang terbaik buat kita. Akan menatap Mei di bulan berikutnya. Hari ini ada tanggal 1 Mei, bertepatan juga dengan May Day, Hari Buruh. Ya, selamat buat para teman-teman yang masih berjuang bersama para buruh. Semoga perjuangannya membawa kesejahteraan. Kalau belum sejahtera, segera merapat ke tempat yang sudah sejahtera. Begitu teman-teman. Yang belum sejahtera segera merapat ke tempat yang lebih sejahtera. Insya Allah ada bersama HNI. Juga kepada teman-teman mantan-mantan buruh, saya dari Pak Ari sampai ke teman-teman Pak Mahmud, Pak Jarso, Pak Tony, Kang Wahyudin, Pak Aminuddin, Kang Asep Anang, gitu kan. Juga dan teman-teman yang lain yang sudah alhamdulillah mantan buruh dan sekarang alhamdulillah teman-teman sudah sejahtera, itu adalah sampel buat kita bagaimana insya Allah HNI insya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Ucapkan terima kasih juga buat mentor kita, Pak Ari, Pak Purwo, Pak Jarso, Pak Wahyudin, Pak Tony, dan teman-teman LED yang sampai episode ke-10 ini, dari 1 sampai 10, masih membersamai mitra-mitranya, masih memberikan semangat, motivasi, dan dorongannya terus bertumbuh. 9 episode di bulan April, tentunya bukan episode yang biasa-biasa saja. Harusnya teman-teman adalah mendapatkan booster yang luar biasa di 9 episode kemarin. Dari episode 1 sampai 9 itu sangat luar biasa. Kalau kita benar-benar mau menjalankannya. 1 jam penuh makna, 1 jam yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa memberikan sesuatu dorongan yang kuat pada kita. Intinya kemarin terakhir materi yang diberikan sama Coach Pak Jarso adalah mau atau enggak. Jawabannya mau enggak sukses bersama HNI? Mau banget. Mau banget. Nah, permasalahannya mau bertanggung jawab nggak dengan kemauannya itu? Berani bertanggung jawab? Insya Allah siap. Harus siap. Insya Allah siap. Karena segala sesuatu yang kita ambil itu akan ada pertanggungjawabannya. Pasti akan ada hal-hal yang akan diminta dengan apa yang kita inginkan. Jadi setiap mimpi itu pasti ada pertanggungjawabannya. Setiap cita-cita pasti ada yang akan harus kita raih untuk mendapatkannya. Nah, teman-teman harus fokus ke situ. Materinya sudah oke. Motivasinya sudah diberikan. Jadi sekarang materi yang terakhir adalah episode ke-10 insya Allah akan dibawakan oleh mentor kita, mungkin nanti dengan Pak Ari Mariadi, dia akan memberikan kejutan kepada kita. Ini juga akan ada Cigudang gitu kan. Nah, mengenai challenge yang diberikan di episode ke-8 adalah bagaimana teman-teman siapa saja yang mendapatkan kenaikan level 2 tingkat dari AB ke SM, dari manajer ke EM, dan seterusnya. Nah, ini saya masuk dari tadi sampai jam 7 itu baru ada 1 orang yang masuk. Nanti akan diumumkan sama mentor kita, Pak Ari Mariadi. Begitu teman-teman, tentunya HNI adalah menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Bisnis yang sangat keren, perusahaannya sudah keren, perusahaan sudah melewati masa-masa 5 tahun adalah perusahaan
mudah-mudahan insya Allah akan Allah takdirkan, mudah-mudahan kita Allah takdirkan dengan izin Allah HNI akan terus berkembang gitu kan, karena sudah melewati masa-masa krisis kalau kita melewati masa-masa 5 tahun itu. Jadi teman-teman yang masih ogah-ogahan, yang belum ada keinginan untuk bertemu bersama HNI, segera istighfar. Ayo segera kita istighfar. Sudah banyak contoh yang luar biasa bersama HNI. Kalau kita masih ogah-ogahan, ya insya Allah hasilnya pun ogah-ogahan mendatangi kita. Baik, seperti itu teman-teman. Saya akan panggilkan dulu mentor kita luar biasa, Pak Ari, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak Ari? Sehat ya? Nah, bagaimana nih Pak Ari untuk udah mencapai episode terakhir nih, episode ke-10. Menurut Pak Ari bagaimana nih? Sedikit aja sebelum masuk ke materi. Menurut saya menjadi sesuatu yang ngangenin, Bos Unar. Masya Ya. Allah. Jadi pertemuan dengan teman-teman semua nih bikin kangen. Ya, apalagi ini episode terakhir nih, gimana rasanya coba? Ya. Boleh bocoran dong episode terakhir ini ada apa nih Pak Ari yang akan di Episode terakhir ini ada deh, gitu ya. Iya. Baiklah kalau begini, Pak Ari. Akan saya ini dulu sedikit kasih yel teman-teman. Semangat pagi. Pagi. 1 jam penuh makna. Masih ya? Yes, I'm Ready. ready. Baik teman-teman, semangat 1 Mei, semangat awal bulan. Jangan lupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah dicontohkan sama mentor-mentor terbaik kita adalah kita TP di awal bulan bagi leader. TP awal bulan bagi leader itu harus menjadi candangan kita, harus menjadi kebiasaan baik buat kita. Bagi orang yang ingin sukses bersama HNI, ikuti apa yang diarahkan sama mentornya. Bagaimana mengikuti TP di awal bulan. Teman-teman di grup pada leader sudah memberikan contoh yang baik, sudah melakukan TP di awal bulan. Nah, dari 1 Mei adalah 1 Mei, Mei akan menjadikan buat kita sesuatu. Mei ada singkatannya. Mei adalah meraih LED itu indah. Mei. Baik. Jadi harus kita masukkan ke dalam bawah sadar kita bahwa Mei adalah meraih LED itu indah. Seperti itu, Pak Ari. Baik, Pak Ari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari baru ini di bulan Ramadan, di bulan Mei 2021, tanggal 1 ya, yang merupakan adalah hari baru yang senantiasa Allah masih berikan kepada kita untuk ada dalam hari-hari baru ini. Maka satu hal yang perlu kita senantiasa ungkapkan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari ini tentunya dengan banyak prestasi yang bisa kita raih. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan prestasi ini bukan hanya kelak dibanggakan di hadapan manusia saja, tapi juga kelak insya Allah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah yang kita harapkan bersama, apalagi dalam kebersamaan kita di HNI. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat-sahabatku yang bikin kangen, ya 2 hari nggak ketemu tuh udah ngangenin gitu ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kebersamaan kita dengan HNI berlalu sudah ya di bulan April ya 2021 kemarin. Dan sekarang kita sudah ada di bulan Mei. Dan tentu seperti biasa saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa kalaupun hari ini Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita kemudahan dalam bentuk harta.
Semisal yang kita dapatkan dalam sebuah rangkaian ikhtiar di HNI, maka saya ingin ingatkan buat diri saya dan kita semua, bahwa harta yang paling baik adalah harta yang membuat pemiliknya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, itu harus digarisbawahi itu. Harta yang paling baik itu adalah harta yang mampu mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya harta yang bermanfaat ya, yang insya Allah akan menjadi sebuah nilai kita di hadapan Allah. Jadi kalaupun kita punya harta dan hanya disimpan, maka boleh jadi itu belum jadi milik kita. Kenapa? Karena baru disimpan. Kalau misalnya hari ini Anda punya uang, posisinya masih di ATM, ya saya bilang itu belum rezeki Anda. Kenapa saya katakan belum rezeki Anda? Karena Anda belum gunakan uang itu. Anda belum gunakan baik untuk menafkahi keluarga, kalau Anda sebagai seorang suami, Anda belum gunakan buat bersedekah, berinfak, maka dia belum rezeki Anda. Yang sudah menjadi bagian rezeki kita adalah harta yang sudah kita tunaikan untuk kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan tentunya adalah harta yang berharga adalah harta yang membuat pemiliknya merasa berkecukupan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah tagline awal yang saya ingin ajak untuk senantiasa kita dapatkan bersama HNI. Ya, nah saya ingin ingatkan juga, jika kita memiliki keinginan buat sejahtera, jadi kita punya keinginan nih bisa mencapai kesejahteraan lewat HNI, maka jadikanlah diri kita daya tarik dari apapun yang kita muliakan. Jadi diri kita ini harus menjadi daya tarik dari apa yang kita muliakan. Ya, tariklah apa yang kita rasa pantas untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan karena nafsu, bukan. Tapi pantas karena kita tahu ya, kalaupun kita hasilkan harta tersebut, maka yang tadi saya sampaikan, dia harus mampu menghadirkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang saya muliakan karena Allah. Saya ingin ingatkan lagi, Allah itu maha berlimpah. Allah itu maha berlimpah. Allah tidak pernah panik saat mendapatkan permintaan apapun dari hambanya. Sebesar apapun permintaan Bapak dan Ibu sekalian. Karenanya kami sebagai seorang coach, sebagai mentor, ya, senantiasa mengajak kepada kita semua. Surga aja boleh kita minta. Ya, apalagi sekedar untuk mendapatkan bonus di HNI, ya, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ya. Boleh kita minta Bapak Ibu sekalian. Selama kita minta dengan ketulusan, diiringi dengan doa yang bertubi-tubi, dengan ikhtiar yang tidak pernah putus, maka Bapak Ibu sekalian, Allah nggak akan panik. Ya, Allah nggak akan panik. Manusia mungkin panik Bapak Ibu sekalian, dapat permintaan, dapat pinjaman, ya, diminta bantuan, dimintain tolong, mungkin panik Bapak Ibu. Tapi Allah, kita minta sebesar apapun, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah nggak akan panik. Mintanya kapanpun Allah nggak akan panik. Bapak Ibu sekalian mau jadi LED, minta di HNI mau jadi LED nih, Royal Executive Director. Ya, lalu kemudian minta Allahumma ini as'aluka fi 500 juta ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allah nggak panik Bapak Ibu sekalian. Kita mau minta 24 jam Allah nggak panik. Ya, insya Allah Allah nggak panik Bapak Ibu sekalian. Dan kapanpun permintaan tersebut kita mohonkan, ya, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah akan bisa memenuhi keinginan kita. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita hari ini sudah betul-betul memiliki kesungguhan untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau mintanya sungguh-sungguh, maka insya Allah akan memiliki dampak pada diri kita, memperjuangkannya sungguh-sungguh. Saya cuma khawatir, kalaupun ternyata hari ini aneka cara mudah yang ada di HNI sudah terpapar begitu gamblang Bapak Ibu sekalian. Tapi kok ternyata belum juga kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang kita harapkan. Boleh jadi kita mintanya belum serius ke Allah. Boleh jadi kita nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak serius, nggak sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada diri sendiri. Ngerjainnya nggak sungguh-sungguh. Ya, ngerjainnya nggak sungguh-sungguh. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan sekali lagi buat diri saya dan kita semua. Berhentilah Bapak Ibu sekalian. Berhentilah menilai diri sendiri rendah Bapak Ibu. Berhentilah menilai diri sendiri rendah Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai kemudian ketidakinginan kita untuk bergerak justru menjadi sebuah penilaian yang kita berikan, kita sematkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang rendah Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Ya, ini harus kita jauhkan Bapak Ibu sekalian. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa rezeki yang kita dapatkan diberkahi.
Jadi kalau misalnya hari ini Bapak dan Ibu sekalian dapat bonus di HNI, nilainya baru misalnya saya dapat angka bonus itu angkanya 1 juta Bapak Ibu ya, 1 juta. Jadi kalau masih di bawah 1 juta itu baru cashback Bapak Ibu. Baru cashback. Cashback itu artinya Bapak Ibu sekalian Anda nggak perlu jualan, Anda cukup pakai aja, insya Allah akan dapat cashback. Tapi bonus itu angkanya sudah harus masuk pada 1 juta. Itu Anda pasti sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang konsisten di HNI. Anda melakukan aktivitas-aktivitas cara kerja benar yang betul-betul Anda lakukan setiap hari. Maka enak kalau disebut angka bonusnya 1 juta gitu ya. Tapi kalau masih 100.000 itu belum bonus, itu baru cashback. Siapapun bisa dapetin 50.000 itu cashback. Jadi bonus itu dapat atas sebuah rangkaian ikhtiar kita melakukan PCA. Tapi kalau baru sebatas mengkonsumsi buat sendiri, ya, maka saya menyebutnya bukan bonus, itu cashback. Ya, HNI akan berikan kepada siapapun mereka yang rutin mengkonsumsi produk HNI setiap hari, repeat order lagi setiap bulan, ya, maka itu baru cashback Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yakinlah bahwa rezeki kita berapapun besarnya yang ada di HNI ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah terberkahi. Oleh karena itu, ya, gunakanlah uang kita. Gunakanlah uang kita ya untuk mengabdi kepada diri kita. Jadi uang yang kita punya itu kita gunakan buat mengabdi pada diri kita, tidak malah sebaliknya. Ya, tidak malah sebaliknya kita mengabdi kepada uang ya. Dan oleh karena itu mulailah dengan uang itu berbuat sesuatu untuk mengubah nasib orang lain menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang yang membuat kita akhirnya ini stuck di jalan di HNI itu kita terlalu fokus pada menggunakan uang kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak berpikir lebih luas, kita tidak berpikir lebih jauh, kita tidak berpikir lebih besar. Ya, harusnya ketika kita dapat bonus di HNI, maka yang tadi saya katakan mengabdi buat diri, itu maksudnya begini Bapak Ibu. Uang yang kita dapetin itu diupayakan digunakan ya untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk bisa mengubah nasib orang lain Bapak Ibu. Kalau dia adalah mitra kita, semampu dan sekuat kemampuan kita Bapak Ibu sekalian, sekuat tenaga kita, kalaupun uang tersebut bisa kita gunakan untuk mengubah nasib mitra kita, Masya Allah Bapak dan Ibu, ini merupakan sebuah amal jariah dari kita. Atas bonus yang kita dapatkan, atas titipan harta yang Allah berikan kepada kita lewat bonus HNI. Jadi karenanya hari ini Bapak Ibu, jangan heran kalau kemudian melihat leader hari ini, begitu ya kalau mungkin melihatnya ini kok ambisi banget. Memang harus ambisi. Ya, ini kok kayaknya duniawi banget. Bukan duniawi Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita memang kerja di dunia begitu. Ya, artinya setiap yang kita dapatkan kebaikan dalam bentuk bonus, kepingan-kepingan rupiah, bertambahnya harta, maka Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita gunakan untuk juga bisa mengubah nasib orang lain. Gak cuma nasib kita sendiri. Gak cuma nasib kita sendiri, tapi nasib orang lain, nasib mitra-mitra kita. Saat kita mulai lengah, saat kita mulai lelah, saat kita mulai merasa capek Bapak Ibu sekalian, di HNI ini yang perlu kita ingat adalah kita sedang tidak berpikir pada nasib kita sendiri Bapak dan Ibu. Tapi kita sedang berpikir bagaimana nasib mitra-mitra kita. Ya, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian kemudian memilih merasa sudah sukses di HNI lalu kemudian diam di rumah, ongklang-ongklang kaki, santai-santai, tidak berpikir tentang bagaimana menjadi perantara kesuksesan orang lain, tidak mau menginspirasi kesuksesan orang lain Bapak Ibu sekalian, dan kita merasa sudahlah kesuksesan ini hanya untuk diri dan keluarga kami. Salah besar Bapak Ibu sekalian. Semakin Anda melakukan hal yang demikian, semakin lelah Anda bersama HNI Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya ingin memberikan tips buat kita semua. Apa langkah agar kita tidak mudah capek Bapak Ibu sekalian? Apa langkah agar kita tidak mudah lelah? Kita berbagi tidak perlu menunggu bonus kita besar. Kita memberi bukan karena kedermawanan kita, bukan. Tapi kita ingin menyambungkan diri kita kepada Allah yang Maha Kaya begitu. Ya, jadi kalau kita berbagi bonus kita berbagi harta kita, itu bukan karena kita dermawan, tapi karena kita ingin mencantolkan diri kita kepada Allah yang Maha Kaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus di sesi terakhir ini, mari temukan kekuatan memberi. Hanya orang yang memiliki yang bisa memberi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ingin memberi, tapi nggak punya apa-apa, nggak ada. Tapi kenapa hari ini kita berjuang ingin mendapatkan bonus besar? Kita berjuang dari nol di HNI, lalu kemudian satu persatu, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti Allah pertemukan pola-pola sukses setiap hari yang kita jumpai di HNI Bapak Ibu sekalian.
Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa sematkan dalam setiap rangkaian kita kekuatan untuk memberi, Bapak Ibu sekalian. Kekuatan untuk memberi. Bersyukurlah buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini kedatangan banyak proposal. Ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini kedatangan banyak proposal, bersyukur Bapak Ibu. Bersyukurlah buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini handphonenya itu datang banyak sekali permintaan, entah itu menyalurkan jiswa, entah itu sedekah gitu ya. Bersyukurlah buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini mendapatkan kabar, tolong dong Pak, bantu. Bersyukur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu tandanya Allah sedikit demi sedikit menaikkan derajat kita Bapak Ibu sekalian. Yaitu sebagai orang yang dianggap mampu untuk membantu orang lain Bapak Ibu sekalian. Dan agar kita tidak mudah lelah, maka temukan kekuatan memberi Bapak Ibu sekalian. Temukan kekuatan memberi. Sekali lagi, kita memberi itu karena kita memiliki Bapak Ibu. Kita punya begitu. Ya, seandainya di antara Bapak Ibu sekalian sadar nih, mudah-mudahan sih udah sadar semua ya, bahwa peluang untuk menjadi loyal executive director senantiasa terbuka Bapak Ibu sekalian. Terbuka setiap hari. Jalannya jelas, caranya jelas, yang mendampingi jelas, mentornya jelas, coachnya jelas, yang sukses jelas, hasilnya jelas Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang membuat akhirnya menjadi buram? Menjadi remang-remang, menjadi tidak jelas, menjadi hitam putih bahkan ya Bapak Ibu sekalian. Karena tadi di awal saya katakan, Anda belum sungguh-sungguh minta ke Allah begitu. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini bercita-cita, misalnya ya, kalau saya meminta ya penghasilan di usia 40 tahun Bapak Ibu sekalian, ya saya minta sama Allah, ya Allah, mampukan hamba di usia 40 tahun ini bisa berpenghasilan minimal 500 juta per bulan. Gitu. Bapak Ibu mau nggak minta seperti itu ke Allah? Atau jangan-jangan kita bilang, kok doa matre banget sih gitu ya. Loh, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan surga aja boleh kita minta Bapak Ibu, ya. Dan ini artinya bahwa apa yang kita minta, lagi-lagi saya yakin dan percaya 500 juta itu kalau buat makan sebulan, oh ya Allah, muntah-muntah Bapak Ibu. Muntah-muntah, paling kepake di rumah 20 juta, 30 juta. Selebihnya kemana? Ya selebihnya jadikan sebagai proyek kebaikan Bapak Ibu. Jadi proyek kebaikan. Ya, yang kepengen mentraktir tetangganya, saudaranya buat berangkat umroh. Kalau punya duit, ayo berangkat umroh, saya yang bayarin, kan gitu. Ngelihat ada marbot masjid yang soleh banget, hafalan Qur'annya banyak Bapak Ibu sekalian. Pak, berangkat umroh, saya yang bayar gitu. Itu yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama temukan kekuatan memberi. Kenapa kita hari ini dirangsang, dimotivasi untuk bisa memiliki bonus yang besar? Harapannya adalah bonus tersebut kita gunakan sebagai uang pengabdian kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, selain saya mengajak kekuatan memberi ya, maka temukanlah keberlimpahan hidup yang Allah sediakan di depan kita. Jadi saya sering bilang begini nih. Ya misalnya sama mitra-mitra. Ya, Bapak Ibu tahu nggak bahwa Allah tuh mempersiapkan kepada kita di HN itu keberlimpahan yang luar biasa. Cuman kitanya nggak sadar gitu. Kitanya nggak sadar gitu. Setiap orang berpotensi dan berpeluang untuk mendapatkannya. Cuman kadang-kadang tadi kita terlalu menilai diri kita ini rendah Bapak Ibu. Ya, kita terlalu menilai diri kita rendah. Sehingga yang terjadi, begitu ketemu orang nggak pede. Sehingga yang terjadi, begitu mau ngomongin HRI nggak pede. Sehingga yang terjadi, begitu kita mau promosi, nggak pede, takut disalah-salahin. Kok hidup kerjanya promosi terus sih begitu? Ya, takut dia, udah minder duluan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya catatan penting dalam sejarah kehidupan saya pribadi terutama. Ya, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mengatakan saya malu Pak kalau nawarin produk HNI, saya malu Pak ketemu orang, saya malu Pak kalau bicara tentang bisnis HNI, gitu kan sayanya belum sukses. Bapak Ibu, saya ingin beritahu, malu yang profesional itu adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Saya ulangin ya. Malu yang profesional adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Anda harus malu itu. Anda harus malu. Tapi di luar itu, kalau kita menawarkan pasta gigi, kita menawarkan sabun mandi, kita menawarkan aneka produk HNI, untuk apa malu begitu Bapak Ibu? Ya. Tidak ada porsi malu di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi karenanya Bapak dan Ibu, ya, saya ingin mengajak, ayo
Gak usah malu kalau untuk nawar-nawarin mah. Ya, saya kemarin kedatangan tamu Bapak Ibu, Masya Allah ya, datang ke rumah, ya baru kali itu datang ke rumah, itu langsung gelar barang dagangan Bapak Ibu sekalian. Langsung gelar barang dagangan, cuek aja gitu. Dan saya mengapresiasi gitu. Saya senang gitu kan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian datang ke rumah saya, misalnya gelar barang dagangan, saya mengapresiasi, tapi belum tentu saya beli. Gitu. Ya kalau sesuai dengan kebutuhan ya saya beli gitu ya. Dan biasanya juga kalau dibeli jumlahnya nggak sedikit gitu. Saya akan beli dengan jumlah lebih banyak, bukan buat saya, tapi buat saya bagi-bagi gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayo temukan keberlimpahan hidup bersama HNI. Ya, kenapa? Karena memang insya Allah sudah jelas terpampang ada di depan kita. Ya, dan saya ingin ingatkan sekali lagi, kita memberi bukan karena kita merasa dermawan, ya, melainkan karena merasa tersambungkan dengan Allah yang Maha Berlimpah. Ya, jadi kalau nanti bonus Bapak Ibu sekalian besar, Bapak Ibu sekalian berbagi, ya, itu bukan karena kita dermawan, tapi karena kita ingin menyambungkan diri kita dengan Allah yang Maha Kaya, yang Maha Berlimpah. Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu sekalian? Menyatukan pikiran, badan, dan juga jiwa kita dalam keterpaduan. Ya, menyatukan pikiran, jiwa, dan juga ini badan kita nih dalam satu keterpaduan. Ya, menjadi abdi Allah, Nah, Bapak dan Ibu, saya seringkali mendapatkan pertanyaan gini, Pak, saya lagi nggak semangat di HNI. Ya, saya lagi nggak semangat di HNI. Jaringan saya nggak semangat, Pak. Ya, jaringan saya nggak semangat. Apa sih Pak yang bisa menyebabkan saya itu tidak semangat? Ya, saya bingung. Ya, Bapak nanya, tapi kok sebetulnya Bapak tahu kan penyebabnya apa. Tapi kalau dari pengalaman secara umum saya, Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan kita seringkali lemah saat kita ingin bergerak, lalu kemudian lemah, ingin bergerak, lemah, ingin melakukan aktivitas silaturahmi, minder, gitu ya. Bapak Ibu, apa di antara yang menyebabkan kita mudah sekali memutuskan untuk nanti deh, ntar deh, besok deh, gitu ya. Sampai kemudian akhirnya kita mengatakan, wah kayaknya saya nggak cocok nih, begitu. Bapak Ibu, satu alasannya, niat kita kurang kuat, Bapak Ibu. Niat kita kurang kuat. Kalau ditanya, apakah Pak Ari pernah mengalami kelelahan? Pernah. Saya mengalami kelelahan. Saya mengalami rasa kecewa. Dan bahkan saya menilai orang-orang berhasil itu adalah orang-orang yang juga secara manusiawi, secara fitrah, dia merasakan kelelahan, Bapak Ibu. Ya, kalau lelah, solusinya adalah istirahat. Tapi istirahat bukan selamanya, karena kita masih hidup. Istirahat untuk membooster diri kita lagi, Bapak Ibu, guna bergerak kembali, Bapak Ibu. Jadi bukan istirahat selamanya. Kalau istirahat selamanya mah udah selesai, nggak usah PCA lagi, Bapak Ibu. Nggak usah ibadah lagi, kau udah istirahat selamanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah akhirnya begitu saya merasa lelah, saya melakukan, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Memperbaharui niat. Ya, tajdidul niat. Jadi betul-betul niat itu ditajdid lagi, Bapak Ibu. Diperbaharui lagi gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah hampir-hampir saya tidak menemukan peluang lelah itu, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu yang menyebabkan. Yang pertama adalah saya tidak rela, Bapak Ibu. Saya tidak rela kalau kita sebagai umat Islam, ya, itu senantiasa dianggap umat Islam kalau bisnis gagal. Umat Islam itu kalau bisnis pasti bangkrut. Umat Islam kalau berbid'ah itu saya nggak mau tuh. Dan kemudian secara pribadi saya menginstal dalam niat saya, ishadu bi ana muslimun. Saksikan bahwa saya adalah seorang muslim dan saya ingin membuktikan bahwa muslim insya Allah bisa menjadi pebisnis yang handal, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan sebuah kendaraan bisnisnya, yaitu HNI, Bapak Ibu. Saya minta itu kepada Allah supaya saya nggak gampang lelah, Bapak Ibu. Saya sadar bahwa kewajiban mengabdi kepada Allah itu waktu yang tersedia antara kewajiban itu lebih banyak kewajiban daripada waktu yang tersedia, Bapak Ibu sekalian. Karenanya di antara yang membuat saya juga tidak ingin lelah, saya memiliki prinsip recruit or die. Tambah rekrutmen atau mati, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya nggak ingin kebahagiaan saya di HNI hanya saya rasakan sendiri. Saya nggak ingin produk-produk halal yang sudah saya pakai dari HNI hanya saya dan keluarga yang pakai. Saya nggak ingin kalau ternyata yang masuk surga cuma kita doang, kan nggak kepengen. Kita kepengen berjamaah, ketemu di dunia, berjumpa lagi juga di surganya Allah.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coba deh kalau kita tanamkan niat yang kuat, Bapak dan Ibu. Pertama adalah karena saya tidak rela. Saya tidak rela kalau orang Islam itu dileceh-lecehkan. Saya tidak rela, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekalian dalam urusan transaksi bisnis misalnya. Ya, kalau sudah sama orang Islam, aduh, itu kalau sampai paradigma itu tertanam dalam diri kita, masalah Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita tidak percaya kepada sesama kita kaum muslimin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cobalah kita bangun perasaan itu. Kita tidak rela kalau ternyata Bapak Ibu sekalian, contoh di bulan suci Ramadan ini, kita sudah puasa seharian nih Bapak Ibu ya, dari pagi sampai sore ya, sampai maghrib ya. Kita sudah puasa, pada saat beli menu takjil, kita beli dari mereka yang jualan dan mereka tidak berpuasa, dan mereka tidak percaya Allah, dan mereka tidak percaya Quran, dan mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kita belanja ke sana. Ya Allah, kenapa nggak coba kita bangun ada sense dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, ada kepedulian dalam diri kita yang dalam, Bapak dan Ibu. Saya lebih suka belanja takjil itu dari saudara-saudara kita, ya, yang saya tahu betul dia adalah berpuasa, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian senang, dan belinya jangan dikit-dikit, yang banyak belinya Bapak Ibu, bagikan Bapak Ibu sekalian, ya, bagikan. Nah, ini dalam rangka kita membangun keterkaitan satu dengan yang lainnya. Di HNI kita diajarkan ini Bapak Ibu sekalian. Kita diajarkan ini. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu sekalian hari ini masih merasa bahwa begitu umat Islam dianggap miskin, umat Islam dianggap terbelakang, umat Islam dianggap tidak berpotensi berbisnis, lalu kita aminkan, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita menambah beban bagi umat ini, Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin ingatkan, melalui kendaraan kita bersama HNI, ayo kita tunjukkan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan sistem yang sudah baik, produk yang sudah cukup baik Bapak Ibu sekalian, mentor dan coach yang sudah sangat baik Bapak Ibu sekalian, ayo kita padukan menjadi sebuah kebersamaan yang erat Bapak Ibu sekalian, dan kita bangkit bersama menghadirkan sebuah solusi besar bagi masyarakat di Indonesia khususnya. Bahwa umat Islam insya Allah mereka akan menguasai kehidupan ekonomi yang akan digunakan hasilnya untuk kemaslahatan rahmatan lil alamin, umat di seluruh muka bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu alasan yang pertama. Saya nggak mau berhenti di HNI. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan kita bisa bekerja bersama di sini. Kita tidak ingin sukses sendirian. Kita tidak ingin kita dianggap berhasil sementara mitra-mitra kita banyak yang gagal. Kita tidak ingin, Bapak Ibu. Ya, sukses dan gagal pilihan. Buat sukses butuh energi, buat gagal juga butuh energi. Dan saya memilih lebih baik saya menggunakan energi untuk meraih sukses, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, kenapa akhirnya saya kok sulit berhenti di HNI? Karena HNI merupakan salah satu impian. Jadi HNI itu salah satu dream. Ya, dulu ya kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, Bapak Ibu, kita kepengen ada produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan milik Muslim, Bapak Ibu. Ya, dan dulu juga ya begitu perusahaan Muslimnya memproduksi produk-produknya, alhamdulillah keluar nggak sampai setahun umurnya tutup, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Bos Unang sudah mengingatkan, ini udah 5 tahun lebih, Bapak Ibu. Tapi dulu begitu ada perusahaan kita yang memproduksi mie instan, ada perusahaan kita yang memproduksi kecap, ada perusahaan kita yang memproduksi sabun, umurnya nggak sampai setahun, Bapak Ibu sekalian. Tutup, yang bikin tutup siapa? Kita. Sadar nggak yang bikin tutup kita? Kenapa? Karena lisan kita terlalu mudah mengatakan, mahal, nggak terjangkau. Padahal cuma beda 100 perak, 200 perak, bahkan 75 perak zaman dulu misalnya ya. Itu kita mendoakannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak kita rubah niat kita? Kita bayar lebih sedikit, Bapak Ibu sekalian, bayar lebih sedikit untuk mendapatkan kualitas yang lebih banyak. Bayar lebih sedikit buat mendapatkan kualitas yang lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah akhirnya Allah lahirkan HNI di muka bumi Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Allah lahirkan HNI, maka tidak boleh ada lisan kita mengucapkan produk HNI mahal ya, gitu. Bukan mahal, uang kita yang belum cukup, Bapak Ibu. Ya, uang kita yang belum cukup, beli pasta gigi 17.000 mahal ya, bukan mahal, uangnya belum cukup, Bapak Ibu. Malu dong ya sama keluarga kita kalau masih bilang pasta giginya mahal, sabun mandinya mahal, sampo-nya mahal, deterjennya mahal. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah pengorbanan. Hijrah butuh pengorbanan, Bapak Ibu sekalian. Alasan kedua yang membuat saya tidak ingin berhenti dari HNI dan sekalian adalah karena saya ingin menjadikan pekerjaan bersama HNI, melakukan gemar safar,
bertemu dengan masyarakat, berkunjung ke lokasi-lokasi baru. Targetnya adalah bahwa produk yang kita hantar ke tengah masyarakat itu bisa menjadi sarana datangnya hidayah Allah, Bapak Ibu. Pernah nggak kepikiran hal yang demikian, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ternyata saya nawarin minyak kayu putih, terus kemudian masyarakat bilang, ya, udah ada Pak, ya. Terus kemudian dia bilang, kok mahal ya? Gampang, bukain aja, suruh pakai, coba cium, ya, gunakan, bedakan, rasakan, begitu. Dan orang tersebut akhirnya masih mengatakan belum mau, ya sudah, yakin dia bukan jodoh kita, Bapak Ibu sekalian. Setiap produk ada jodohnya. Kalau misalnya kita tawarkan minyak telon, Bapak Ibu sekalian, kita tawarkan minyak telon, lalu orang bilang, sudah banyak di pasaran. Oh gitu, udah pakai yang ini belum? Belum. Ini coba dulu, buka. Bapak Ibu jangan pelit-pelit. Tadi temukan kekuatan memberi. Memberi walaupun setetes dua tetes, taruh di tangannya, bukan satu botol ya. Setetes dua tetes taruh di tangannya, usap-usap Bapak Ibu sekalian. Taruh di aroma penciuman Bapak Ibu sekalian. Mereka yang tahu betul mana asli, mana yang tidak asli, mana yang premium, mana yang standar, mereka akan mengatakan, ini keren banget, ini asli, ini premium. Saya kemarin ketemu dengan konsumen yang alhamdulillah dia sudah terbiasa pakai minyak kayu putih. Ya, lalu kemudian begitu menggunakannya ini, dia teteskan di tangannya dia. Masya Allah enak banget nih Pak, enak banget Pak gitu ya. Ini bagus ini gitu Bapak Ibu sekalian. Padahal belum beli Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalaupun kita menawarkan, memperkenalkan, lalu kemudian kita bawa produk, ingat kalau kayak minyak kayu putih, minyak telon Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu buka terus kemudian teteskan, usap-usap, berikan tuh di aroma penciumannya, Masya Allah. Mantap banget Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin kenalkan masker, bawa maskernya, sobek, buka, pakai, kasih begitu Bapak Ibu. Itulah gift, kekuatan memberi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak usah kalau misalnya belum mampu berikan satu box, ya nggak usah satu box. Bapak Ibu sekalian kasih aja satu gitu ya, pakai testimoni, ya doakan mudah-mudahan ya terjadi transaksi, mudah-mudahan. Tapi transaksi itu hanya efek samping Bapak Ibu. Kalau orang sudah merasakan bahwa produk kita adalah produk yang solutif, maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, mereka bukan hanya melakukan transaksi satu kali, tapi berkali-kali dan melakukan repeat order. Dan yang tidak kalah hebat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Tadi saya sebutkan menjadi pengantar hidayah Allah, Bapak Ibu bilang apa hubungannya? Satu, ada di antara saudara-saudara kita yang tadinya terlilit hutang, punya hutang, ya sebut saja hutang yang ada kaitannya dengan riba, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka serius di HNI, kenal produknya bagus, jalanin usahanya, alhamdulillah hutang-hutangnya lunas. Ya, atau juga ada di antara mereka Bapak Ibu sekalian yang tadinya belum mendapatkan hidayah Allah. Mereka gunakan pasta gigi yang mengandung kayu siwak misalnya. Ya, lalu mereka pakai dan mereka merasakan kedahsyatannya. Lalu mereka dapatkan hidayah Bapak Ibu sekalian. Mereka cari-cari browsing apa sih kayu siwak. Oh, ternyata ada silsilah nabawiyahnya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ini pekerjaan yang sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Berdagang mulia, berdakwah mulia Bapak Ibu sekalian. Melakukan jalinan silaturahmi mulia. Apalagi yang membuat kita akhirnya berhenti Bapak dan Ibu. Ya, inilah yang membuat akhirnya saya tidak ingin berhenti bersama HNI Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita menemukan banyak sekali orang-orang yang hadir dan lahir di HNI menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Ya, dan karenanya Bapak Ibu sekalian, saya tidak menganggap bahwa yang tidak memenuhi challenge dari pertemuan ke-8 tidak sukses, bukan ya. Tapi selalu ada kesempatan yang Allah berikan dan kemudian menjadikan orang-orang tersebut kita anggap sebagai orang yang sukses Bapak dan Ibu. Dan saya berharap kita semua ini tidak lama-lama terus-terusan menjadi penunggu bukti sukses. Ada nggak ya yang sukses lagi di HNI? Ada nggak ya? Jangan. Ya, tapi pastikan, mari jadikan diri kita sebagai bukti sukses baru di HNI Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, saya bersyukur ya. Saya bersyukur ada yang pecah telur ya, ada yang pecah telur. Naik 2 level Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya, naik 2 level. Untuk kemudian menerima challenge ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan menaklukkan challenge tersebut, tenang, nggak usah khawatir. Di HNI challenge-nya ada tiap hari Bapak Ibu sekalian. Apa reward-nya? Apa hadiahnya? Apa bonusnya? Hadiah, reward, bonus itu akan nampak setiap bulan di layar AVO kita masing-masing di kolom statement bonus Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, untuk itu, penasaran juga Bapak Ibu sekalian, siapakah beliau yang ternyata berhasil Bapak Ibu sekalian menaklukkan target ya di challenge hari ke-8 Bapak Ibu sekalian.
Saya juga penasaran, pengen lihat wajahnya, pengen dengar suaranya, pengen dapat wejangan-wejangannya Bapak Ibu sekalian. Saya panggilkan ya. Mudah-mudahan ada nih di room ini ya. Siapa namanya nih? Oke, namanya adalah kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayo tebak dulu nih. Biasanya yang mampu menaklukkan challenge ini Bapak-bapak atau Ibu-ibu biasanya? Bapak, Ibu-ibu. kayaknya bapak sekarang. Ayo, Bapak Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, saya Mama. panggilkan dengan penuh bangga, dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa syukur yang luar biasa kepada Ibu Bapak. Ibu. Bapak. Oke, saya panggilkan ya dengan rasa hormat, rasa takzim yang sangat luar biasa kepada kok isi Sate. kepada Bapak Nur Alfianto. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah luar biasa Bapak Nur Alfianto. Yang saat pertemuan ke-8 beliau masih pada posisi anggota biasa, dan saat ini saya sudah lihat di AVO, sudah di screenshot juga nih oleh mentornya. Ya, beliau masuk pada peringkat senior manager. Mana Pak Nur Alfianto? Silakan muncul di layar Zoom kita saat ini. Pak Nur Alfianto, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dong, saya mau lihat. Masya Allah, luar biasa, ganteng, gagah nih, dahsyat. Itu di depannya apa Pak Nur? Itu ada apa itu? Ada promo. Oh, promo. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah beliau, Pak Nur Alfianto, yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa meraih challenge, ya, menaklukkan challenge. Beliau pertemuan ke-8 masih AB, tapi alhamdulillah di pertemuan saat ini, pertemuan terakhir sudah menjadi senior manager. Sekali lagi saya ucapkan barakallah, mudah-mudahan bisa segera naik, bukan eksekutif manager Pak Nur Alfianto, tapi eksekutif director Pak Nur Alfianto. Siap Pak Nur Alfianto ya. Amin. Nah, katanya saya ingin wawancara dulu Pak Nur Alfianto. Ya, saya ingin wawancara dulu nih. Ya. Oh iya, by the way, anyway, Baswe, Pak Nur Alfianto. Pak Nur Alfianto mentornya siapa Pak Nur? Kalau upline saya yang paling pertama Ustadz Sahrizal. Ustadz Sahrizal. Di atasnya lagi? Pak Unang. Pak Unang. Wah, tepuk tangan buat Pak Unang. Keren. Kiai Unang. Ya, kalau di atasnya lagi udah kelihatan tuh ya. Udah kelihatan tuh siapa kakek-kakeknya gitu ya. Masya Allah. Pak Nur Alfianto, saya mau tanya dulu. Gimana rasa Pak Nur Alfianto ketika mendengar ada challenge di acara 1 jam penuh makna untuk naik 2 level? Gimana perasaannya Pak? Pesimis, yakin, optimis, atau gimana Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada mentor semua atas bimbingan arahannya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebetulnya sebelum challenge pun di awal bulan itu sudah merencanakan buat SM, Coach. Masya Allah. Iya. Jadi ketika challenge itu pas banget gitu kan. Wah, keren. Waktu gitu. Itu namanya bertemu antara kesempatan dengan kemauan ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah akhir bulan lalu di bulan Maret tuh ada buka stock center kan. Jadi udah mulai ancang-ancang dari stock center akhir bulan sampai awal bulan April udah mulai ancang-ancang buat KSM buat 1 bulan. Ya. Masya Allah. Barakallah. Nah, Pak Nur Alfianto, saya mau tanya nih, apa yang Pak Nur Alfianto kerjakan saat tahu challenge tuh? Apalagi di hari ke-8, hari ke-10 tuntas. Apa yang dikerjakan? Sama seperti dengan materi-materi yang sebelumnya disampaikan dari Pak Unang langsung, kan kita kan kalau untuk untuk rekrut orang, kemudian buat jalur 6 jalur kokoh dan seterusnya, dan saya mencoba di awal itu buat 3 jalur dulu, Coach. 3 jalur dulu buat manajer, kemudian nanti baru kita susun di bawah-bawahnya, dan alhamdulillah waktu beberapa hari sebetulnya nggak terlalu susah untuk mengumpulkan 3 orang itu.
Oke, baik. Boleh tahu nggak 3 orang manajer baru ini orang mana aja? Orang dekat-dekat apa orang jauh-jauh? Satunya dari Jambi, Satu satunya dari dari Jambi, Jakarta 2 orang. Jakarta 2 orang. Saya mau tanya, itu dari Jambi sama Jakarta ketemu online apa ketemu offline? Kalau yang Jambi online, kalau Jakarta offline. Oh, Masya Allah. Jadi apapun itu bisa dikerjakan ya, mau online, mau offline, apalagi ya, bisa dikerjakan ya. Siap. Masya Allah. Baik, Pak Nur Rafianto, saya janji mau ngasih THR. Minta nomor rekeningnya. Siap. Asik, kebagian. Alhamdulillah. Minta nomor rekeningnya. Siap. Banknya bank apa? BNI. BNI, bukan syariah ya? Bukan, Coach. Oke. Dahsyat. Oke, Bank BNI, sebutin nomor rekeningnya. 0378 Bentar. 0378 435 435 443. 443. Oke, ini atas nama Pak Nur Alfianto sendiri ya? Siap. Oke. Sebentar, saya lagi itu ya. Saya transfer ya. Saudara Nur Alfianto, ya, nih, saya udah transfer. Sukses 1.500.000. Masya Allah, dahsyat. 1.500.000. Tuh. Jazakallah, Pak Ari. Masya Allah. 2 hari nih 1.500.000. Ya, Masya Allah. Barakallah ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini jadi makin dermawan ya. Jadi makin dermawan. Barakallah, tingkatkan terus prestasi. Ya, Pak Unang, tolong ajak khusus Pak Alfianto datang ke Bisnis Center Bekasi 1. Masya Allah. Siap. Kita kebagian tuh. foto-foto bareng tuh sama Bos Tony ya, sama Bos Mahmud ya, Mali silakan. Ntar kita jamu lah. Makan apa, mau makan malam apa makan siang? Makan siang nggak boleh ya. Coach Ari, Ya, atau nanti di gimana? Ini mungkin salah satu doa dan ikhtiar dari anaknya Pak Unang, Coach. Masya Allah. Jadi kemarin tuh anak sedikit cerita, komentar anak coba koordinir beberapa teman-teman kan untuk mau sedekah infak ke pesantren. Nah, Coach Unang ini kemarin coba menjadi wasilah aneh buat teman-teman itu bersedekah. Di sana kita sedekah untuk EGM ke pesantren Taufik. Ya. Jadi ya. wasilahnya ya alhamdulillah dari situ. Baik. Intinya adalah the power of give ya, terus membangun semangat untuk berbagi ya. Masya Allah. Barakallah ya Pak Nur ya. Amin. Oke, terima kasih banyak atas atensi yang telah dilakukan oleh teman-teman. Buat yang belum mencapai naik 2 level, tenang aja. Kita canangkan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita canangkan di bulan Mei, mulai tanggal 1 ini sudah ngebom, ancang-ancang langkah Bapak Ibu sekalian. Bukan buat naik 2 level, tapi naik langsung 5 level Bapak Ibu sekalian. Naik 5 level ya. Jadi buat yang sudah ED 5 level tuh jadi apa? Ya jadi LED Bapak Ibu sekalian. Buat yang masih AB atau manajer, naik pokoknya nggak usah tanggung-tanggung. Bulan Mei ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah waktu masih tersedia. Jangan Bapak Ibu sekalian bilang begini, bulan Mei masih ada 2021, nanti aja deh 2022. Jangan Bapak Ibu sekalian. Lebih baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita persiapkan. Bulan Mei, 1 Mei kita sudah mulai ancang-ancang. Ngebom, kalau perlu biasakan di awal bulan Bapak Ibu sekalian, biasakan di awal bulan itu happy shopping Bapak Ibu. Ajak keluarga kita datang ke bisnis center Bapak Ibu sekalian. Silakan pilih bisnis centernya. Silakan pilih bisnis centernya. Ajak ke bisnis center, ajak shopping keluarga. Jangan cuma shopping ke mart-mart yang besar-besar itu Bapak Ibu, tapi shopping ke bisnis center. Datang ke bisnis center. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, biasakan awal bulan maksimal sampai dengan tanggal 7 misalnya. Bapak Ibu sekalian silakan ajak keluarga tercinta datang ke bisnis center, dapetin semangatnya, bawa tas belanja sendiri dari rumah Bapak Ibu sekalian, isilah tas belanja dengan produk-produk HNI di bisnis center tersebut Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Jadikan ini sebagai sebuah habit, jadikan sebagai sebuah kebiasaan kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, awal bulan ini awal bulan yang lesu. Pak, saya datang ke bisnis center cuma beli pasta gigi 1, sabun mandi 1, kayu putih 1, deterjen 1.
Nggak apa-apa, semuanya satu, kan ada 70 item lebih. Jadi 70 biji Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat, bawa kantong sendiri, datang ke bisnis center, kita ajak keluarga kita shopping ke bisnis center. Ayo nak, ayo bunda, kita belanja ke bisnis center. Ayo ya, kita belanja ke bisnis center. Hadirkan semangat ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, kalau kitanya bahagia, kitanya semangat, challenge apapun akan mudah untuk ditaklukkan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena tidak terasa pertemuan yang kurang lebih ada 10 episode ini telah berakhir di sesi saat ini. Ini adalah sebuah gebrakan di bulan suci Ramadan. Insya Allah nantikan ya, insya Allah kegiatan-kegiatan produktif semacam ini tetap akan kita gelar Bapak Ibu sekalian di bulan-bulan berikutnya. Tapi di 10 akhir Ramadan, ya, saya ingin mengajak kita lebih fokus ya untuk menggiatkan ibadah kita. Karenanya di episode 10 ini menjadi episode penutup ya, dan insya Allah selepas Ramadan nanti Bapak Ibu sekalian kita akan tetap produktif. Dan saya ingin ingatkan, sekali lagi saya ingin ingatkan, ayo kita happy shopping di awal bulan. Datangi bisnis center, ajak keluarga tercinta kita. Foto bareng, posting di Facebook Bapak Ibu sekalian. Foto bareng, posting di Facebook. Di bisnis center, posting di Facebook. Happy shopping di Halal Mart dan seterusnya. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya mewakili segenap teman-teman coach, para mentor, para LED yang ada di tim Gemar Safar, dan wabil khusus juga kepada Coach Unang Millionaire Mind yang sudah mengawal kita semua sampai dengan sesi ke-10 ini. Mudah-mudahan saya doakan Coach Unang Millionaire Mind bisa jadi Loyal Executive Director tidak tahun 2021 akhir, tidak tahun 2021 akhir, tapi periode LED terdekat saat ini. Maksimal, Bos Unang, ingat nih, maksimal. Sekarang Mei, ya April tuh udah harus dilantik tuh. Pokoknya dilantik atau tidak dilantik, bonusnya sudah mencukupi kelayakan bonus LED, ya, insya Allah. Dan buat teman-teman semua, ayo naik level, jangan cuma 2 level, tapi 5 level Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Selamat melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tetap semangat, naik 5 level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Masya Allah, berkah keluarganya, berkah bisnisnya, berkah segala sesuatunya. Hatur nuhun Pak Ari Mariadi, sangat luar biasa mengawal kita dari episode 1 sampai episode 10. Tentu udah banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita rasakan, banyak ilmu yang sudah kita terima, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang paling penting adalah apa yang sudah beliau sampaikan adalah kita aplikasikan. Karena tidak akan menjadi sesuatu apapun, ilmu yang sekian banyak yang disampaikan, tapi tidak terjadi realisasi dalam hidup kita. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai speed implementasi, gitu kan, kecepatan untuk mengimplementasikan apa yang kita dapatkan. Teman-teman, bulan April sudah kita lalui, apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri. Bagi yang naik level, yang saya ucapkan jazakallah, saya ucapkan tahniah, terima kasih yang luar biasa. Teman-teman yang ada beberapa orang yang pada bulan April ini mencapai Executive Director, segera canangkan 2 bulan ke depan, Mei, Juni, di bulan Juli insya Allah bersama-sama kita semua dilantik menjadi Loyal Executive Director HNI. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Episode ke-10 sebagai penutup, saya mengharapkan clue yang terakhir dari coach kita Pak Ari Mariadi adalah temukan kekuatan untuk memberi. Temukan kekuatan untuk memberi. Hanya orang-orang yang memilikilah yang bisa memberi. Nah, jadi kalau kita belum memiliki, segera kita miliki segala sesuatunya untuk kita bisa memberi. Teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sesi 1 sampai sesi 10, saya ucapkan terima kasih. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kesalahan yang tidak kita kerjakan. Insya Allah semuanya manusia adalah tempatnya berbuat salah. Di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita lebih meningkatkan di 10 hari terakhir kita untuk lebih bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik di Ramadan tahun ini. Selalu ingat pesan yang disampaikan sama mentor kita semua, Ustadz Bagus Hernowo, 11 bulan dari 12 bulan yang akan kita lalui ke depan adalah bagaimana
kita bisa menyelesaikan 1 bulan yang penuh makna ini dengan keberhasilan dan kegemilangan dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Jadi kalau 11 bulan kita selalu bermasalah, berarti Ramadannya belum selesai. Ramadannya belum selesai. Masih ada 10 hari ke depan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah terbaik kita. Siap teman-teman? Alhamdulillah jam 9 sudah sebentar lagi 1 jam sudah bersama kita. Rasa kangen ini seperti yang disampaikan sama mentor kita, Coach Ari tadi, adalah bagaimana rasa kangen ini selalu hadir dalam diri kita, bagaimana rasa kangen itu bisa kita lalui setelah kita bisa menyapa mitra-mitra kita. Jangan sampai setelah momentum 1 jam penuh makna ini, kita lupa, gitu kan. Tidak ada lagi action-action kita untuk bisa menyapa mitra-mitra kita 1 jam ke depan. Gitu kan, 1 jam saja teman-teman, 1 jam saja. Semoga ini bisa menjadi habit kita, kebiasaan baik kita untuk terus membersamai mitra-mitra terbaik kita, menyapa mitra dan menyapa calon mitra. 1 jam saja teman-teman. Ini sangat dahsyat. Apalagi kalau 1 jam kita sampai hilap gitu, sampai 3 jam, sampai 5 jam bersama mitra, bersama calon mitra. Insya Allah sesuatu yang luar biasa akan kita dapatkan bersama HNI. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Coach Purwo 1-2 menit. Coach Purwo, monitor. Siap. Bangga. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir banget lah, insya Allah ini sebagai pelengkap dan menjadi poin yang harus dikuatkan kembali seperti tadi sudah disampaikan oleh Coach Ari Mariadi, bahwa prestasi kita dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita sebagai seorang leader bagi mitra. Kita punya mitra 1 orang, Bapak Ibu punya mitra 1 orang, 2 orang, itu sudah leader bagi 1-2 orang mitranya. Maka kemudian ketika bisnis ini kita pahami sebagai bisnis duplikasi, maka habit sukses itu harus kita duplikasikan semenjak awal. Maka di awal bulan, ya tadi Pak Ari sampaikan, lakukan happy shopping gitu ya. Borong-borong, belanja-belanja ke BC-BC, ke AC, ke DC. Kalau yang belum stokis, ya belanja ke stokis gitu ya. Kalau stokisnya nggak lengkap, ya belanja ke DC, AC, atau ke BC. Lakukan happy shopping, pastikan terinput di pekan pertama. Tanggal 1 sampai maksimal tanggal 7, kita sudah melakukan inputan 200 poin atau 600 poin. Maka ketika habit ya atau kebiasaan-kebiasaan sukses ini kita bangun, sukses dari loyal pakai produknya, sukses menginput di awal bulan, maksimal tanggal 7, insya Allah ke depan akan terduplikasi oleh para mitra. Maka ketika terduplikasi, ini akan menjadi sebuah kekuatan luar biasa yang akan semakin mengokohkan eksistensi HNI, dan juga tentunya Bapak Ibu akan ikut eksis bersama kendaraan bisnis besar kita HNI. Selamat berjuang dan selamat menikmati sepertiga akhir sajian Ramadan. Ayo sama-sama kita optimalkan, kita maksimalkan, dan semoga ini menjadi salah satu wasilah pertolongan-pertolongan Allah berupa kemudahan, keberkahan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada keluarga kita, sehingga sukses berlimpah berkah tahun 2021 dan seterusnya Allah akan hadirkan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir, Coach Purwo. Jangan terakhir sebagai closing statement dari acara 1 jam penuh makna episode terakhir, episode ke-10 ini. Teman-teman, tetap semangat, raih keberkahan, raih keberlimpahan bersama HNI, raih kesuksesan dan semakin bertumbuh dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Tetap jadikan HNI menjadi wasilah buat kita berdaya dan juara. Baik, udah jam 9 dari Markas Besar BC Cikarang Barat 1. Saya Unang Sutisna atau dengan panggilan Bang Utis, mohon maaf apabila dari awal penyajian mengawal teman-teman, mengawal mentor, mengikuti arahan para mentor untuk mengawal acara ini, mohon dimaafkan apabila dari apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, banyak hal-hal yang kurang berkenan,
banyak canda gurau, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit kebermanfaatan buat teman-teman semua. Mohon dimaafkan ya. Amin. Sama-sama Pak Unang. Amin, dimaafkan. Amin, alhamdulillah, tunuhun. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah kita. Allah berikan kegemilangan dalam bisnis bersama HNI. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.